Sadar nggak sih, ada sebuah kekuatan ekonomi baru yang lagi bangkit di Indonesia. Kekuatan ini tuh nggak digerakkan sama pabrik-pabrik raksasa atau sumber daya alam loh, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tak terbatas, kreativitas dan teknologi. Yuk kita bedah bareng apa sih sebenarnya ekonomi kreatif digital itu? Ya, sebuah kekuatan ekonomi baru sedang bangkit. Kalimat ini bukan cuma buat keren-kerenan, tapi ini beneran lagi terjadi di depan mata kita loh. Jadi, kekuatan apa sih yang kita omongin ini? Dan siapa coba yang ada di baliknya? Nah, inilah jawabannya. Ekonomi baru digital Indonesia. Inilah kekuatan yang dari tadi kita bahas. Sebuah ekosistem yang bisa dibilang lagi tumbuh subur banget. Berkat apa? Ya internet, inovasi, dan yang paling penting, ide-ide segar dari anak bangsa. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita samain persepsi dulu kali ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Apalagi kalau kita ngomongin dalam konteks digital. Gini deh, intinya tuh simple tapi powerful banget. Ini tuh gabungan antara kreativitas kita sebagai manusia dengan kekuatan teknologi digital. Artinya apa? Modal utamanya tuh bukan lagi pabrik gede atau sumber daya alam, tapi ide dan inovasi. Dan yang keren, itu bisa datang dari siapa aja. Terus wujudnya di dunia nyata tuh kayak gimana sih? Sebenarnya, kalian pasti udah lihat ini tiap hari. Coba deh pikirin, YouTuber favorit kalian, atau toko online langganan di marketplace, sampai game yang sering kalian mainin di HP. Nah, itu semua. Mereka semua itu bagian dari gelombang ekonomi baru ini. Terus, siapa nih pahlawan di balik cerita ini? Siapa yang ada di barisan paling depan revolusi ekonomi ini? Jawabannya, nggak lain dan nggak bukan, adalah generasi muda Indonesia. Mereka tuh bukan cuma ikut-ikutan, tapi benar-benar jadi motor penggerak utamanya. Loh, kok bisa mereka? Simpel aja, karena generasi muda tuh punya semacam kekuatan super buat era sekarang. Mereka tuh udah fasih banget sama yang namanya teknologi, cepet banget nangkap tren baru, dan soal kreativitas, wah kayaknya nggak ada habisnya deh. Nah, ini dia nih pergeseran yang paling penting. Kalau dulu, generasi muda itu kan lebih banyak jadi konsumen pasif aja ya. Sekarang, wah beda banget. Mereka udah bertransformasi jadi produsen yang aktif, yang menciptakan sesuatu yang bernilai. Ya, merekalah wajah-wajah baru ekonomi kita. Para kreator konten yang karyanya mungkin kita tonton tiap hari, pengusaha online yang ngebangun brandnya dari nol, sampai para freelancer digital yang jual keahlian mereka ke seluruh dunia. Jadi, poin pentingnya apa? Mereka ini menciptakan nilai ekonomi secara langsung. Keren kan? Tapi ya, namanya juga perjuangan, nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Ada tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi sama para pejuang ekonomi digital ini. Yuk kita lihat apa aja sih hambatannya? Setidaknya, ada 3 hambatan utama. Pertama, persaingannya itu ketat banget. Kedua, banyak yang punya ide keren, tapi jujur masih belum terlalu paham gimana cara ngubah ide itu jadi bisnis yang sehat. Dan yang ketiga, ini juga penting, akses ke modal dan pelatihan yang bagus itu masih susah banget. Nah, ini semua nih yang bisa ngerem potensi besar mereka. Ini artinya apa? Artinya, para kreator dan inovator ini nggak bisa berjuang sendirian. Buat ngatasin tantangan-tantangan tadi, butuh banget dukungan dari semua pihak. Mulai dari pemerintah dengan kebijakannya, institusi pendidikan dengan kurikulum yang relevan, dan ya, kita semua sebagai masyarakat. Oke, setelah kita ngomongin tantangannya yang lumayan berat, sekarang kita lihat sisi cerahnya. Kita intip visinya. Karena kalau aja rintangan-rintangan tadi bisa kita atasi bareng-bareng, hasilnya wah, bisa luar biasa banget buat Indonesia. Dan inilah visi besarnya. Kalau ekosistemnya mendukung, generasi kreatif ini bukan lagi sekedar jadi sektor alternatif. Bukan. Mereka bisa jadi mesin utama yang ngegas pertumbuhan ekonomi nasional kita di masa depan. The main engine. Nah, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh kalian bayangin, kalau semua tantangan yang kita bahas tadi itu berhasil diatasi, kira-kira apa lagi ya yang mungkin bisa dicapai sama generasi kreatif Indonesia? Potensinya tuh bener-bener nggak ada batasnya.